Saya, halo, suara saya kelihatan, teman-teman? Suara saya kedengaran? Ya, Kedengaran ya? Oke, baik. Nah, setelah sebelumnya kita ngebahas banyak tentang apa atom, pusing pasti kan gitu. Wah, ini atom apa gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang lebih makro sifatnya, yang benar-benar bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh dan bisa kita lihat langsung terhadap sebuah material yang kita punya. Nah, ada satu buah sifat dari material yang disebut sebagai mechanical properties atau sifat mekanis dari sebuah material. Sifat mekanis material ini sangat penting untuk dibahas karena secara umum itu ya terutama ya anak-anak metalurgi, anak material, mereka pasti akan bertanya tentang kekuatan atau dari sifat mekanis sebuah material. Nah, sifat mekanis sebuah material itu hal yang umum kita tanyakan kepada material yang kita punya. Misalnya, kekuatannya berapa, dia bisa tahan beban berapa, dia bisa kekerasannya seperti apa gitu. Contoh misalnya gini, di rumah kita punya ubin ya, saya bilang ubin aja lantai ubin gitu, misalnya yang dari keramik. Itu dia keras. Kenapa? Karena bahannya keramik. Gitu. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya kayu, misalnya. Kayu ini juga kita pakai juga di banyak tempat itu sebagai lantai di beberapa tempat. Tapi ya kelihatan, misalnya apa kalau pakai kayu, maka kalau nanti misalnya kita punya lading, golok gitu kan, atau punya berang gitu kan, itu ketika kita lagi iseng motong-motong sesuatu di atas lantai yang terbuat dari kayu atau dari keramik, maka nanti ada bedanya. Apa bedanya? Kalau dari pakai lantai keramik itu maka dia keras sekali, maka dia tidak berbekas atau mungkin cuma lecet. Tapi kalau pakai kayu kita motong sesuatu, kita kapak gitu kan bahannya, maka nanti bisa berbekas. Kenapa aku bisa begitu? Itu karena perbedaan kekerasan. Jadi bukan cuma perbedaan material, tapi karena bedanya kekerasan. Kayu yang satu sama kayu yang lain itu juga berbeda. Ada yang punya kayu jati, ada juga kayu jati, bahkan kayu jati yang udah menua gitu, udah tahunan, udah keras sekali, itu juga berbeda sama yang kayu jati yang baru 5 tahun, baru 10 tahun. Contoh misalnya kalau ada yang teman-teman dari Sumbawa ini, nanti teman-teman yang dari luar Sumbawa nanti akan datang ke Sumbawa akan lihat namanya Istana Dalam Loka. Di Istana Dalam Loka itu ada 99 pilar, 98 lah, sebenarnya 98 pilar yang menahan Istana Dalam Loka sehingga bisa berdiri keras, kokoh gitu ya. Ada nggak yang pernah mencoba ketok-ketok kayunya? Di sini ada nggak yang pernah nyoba, teman-teman? Halo? iya, iya Pak. Ada nggak yang Iya, pernah iya Pak. diketuk-ketuk lah bahasanya? Kayunya diketuk gitu. Keras nggak? Oh, keras Pak. Betul ketok nih. Keras itu Gantung. kadang kita ngerasa itu kayak batu gitu ya, kayak batu juga kok keras banget gitu kan. Nah, tapi kalau uji kekerasan itu bukan dengan cara seperti diketok. Walaupun pas kita ketok tangan kita sakit, wah ini keras nih, bukan seperti itu. Tapi kekerasan itu diuji dengan cara diberikan bekas kepada si material yang mau kita uji. Jadi kalau misalnya punya lading gitu kan, iseng gitu kan, ke sana nanti itu nggak boleh, nanti kualat nanti sama sadar muka. Itu diketok aja pakai parang, tuk gitu kan. Bekasnya dia sedalam apa dengan kekuatan yang sama. Dibandingkan dengan hal yang lain, kayu yang biasa yang kayu jati muda misalnya, ketok, tuk. Kayu yang lain dengan kekuatan yang sama juga, misalnya kayu asam gitu kan, pohon bage gitu kan, diketok, cuk, dengan kekuatan yang sama, dalamnya nanti akan menghasilkan berbeda. Nah, indentansi atau perubahan atau cekungan yang dibentuk oleh parang yang kita ayunkan dengan kekuatan yang sama, misalnya keberbedaan kayu-kayu yang tadi yang menghasilkan kedalaman cekungan yang berbeda, itulah yang dinamakan dengan nilai kekerasan. Nah, jadi kalau teman-teman besok-besok ngomong keras atau apa itu
itu bukan dipencet pakai tangan atau apa, wah ini keras atau nggak bisa, tapi diberikan tanda atau indentasi bahasa materialnya ya, diberikan indentasi atau cekungan gitu atau perubahan plastis, bahasa perubahan plastis kepada material kita. Nah itu yang namanya uji kekerasan. Tapi kan kalau yang uji, misalnya saya yang uji ngayun berangnya atau ngayun parangnya, terus yang kedua adalah istri saya, yang ketiga adalah anak saya misalnya, kan ayunannya berbeda-beda, ya enggak? Nah, kalau ayunan berbeda-beda, nanti hasilnya juga berbeda-beda, itu namanya nggak terstandar. Nah, karena kita pengen tahu kekuatan ini, kita mau bikin skalanya gitu kan, mana yang paling kuat, mana yang paling lemah, maka untuk pengujiannya itu juga dibutuhkan yang namanya standarisasi. Ayunannya berapa kenceng, berapa kuat gitu, pakai alat apa, setajam apa, itu harus namanya standarisasi. Nah, dalam materi kita kuliah kali ini, kita akan belajar sedikit tentang sifat-sifat material tadi dan juga bagaimana cara untuk mengujinya. Secara umum ada yang namanya stres. Stres ini bukan pusing, bukan. Stres itu lebih kita anggap sebagai tekanan. Strain itu bisa kita anggap sebagai regangan. Jadi kalau kayak ditarik tuh strain misalnya. Elastic behavior itu istilahnya adalah sifat elastis. Yang kedua adalah plastic behavior, bukan sifat plastik atau plastik yang kita buat minum, bukan. Tapi sifat plastik ini adalah lawannya sifat elastis. Apa tuh? Sifat elastis kalau kita tarik sesuatu dengan kayak karet, dia balik lagi ke posisi awal. Kalau sifat plastik dia beda. Kita tarik, tiba-tiba dia melar atau dia putus dan nggak bisa balik lagi ke posisi semula. Itu namanya sifat plastik. Ditulis tuh ya. Sampai anak metalurgi nggak tahu tuh tentang itu. Sekali lagi, kalau sifat elastik, dia sifatnya adalah ketika dia diberikan stres atau dia diberikan strain, maka dia kembali ke posisi awalnya atau ukuran awalnya. Kalau sifat plastik, dia ditarik atau diberikan stres atau diberikan strain, maka dia tidak bisa kembali ke ukuran atau bentuk awalnya. Ada juga nanti teman-teman akan terbiasa dengan istilahnya toughness. Toughness nih kalau bahasa kita tuh ketangguhan. Wah. Contoh misalnya gini, teman-teman punya tadi kayu lagi lah kita omongin. Kayu misalnya tebal triplek misalnya. Tripleknya yang satu tebalnya 1 mm, yang satu lagi 2 mm, yang satu 5 mm. Bahannya sama, kualitasnya sama, tapi tebalnya berbeda-beda. Ketika diberikan pukulan sama kita, bus, atau kita karate gitu kan, kita potong pakai gaya-gaya karate gitu kan. Yang satu patah langsung. Yang satu patahnya lebih lama, yang satu lagi patahnya susah, yang satu lagi dipukul berkali-kali nggak bisa dipukul, nggak bisa patah-patah. Kenapa? Karena ketika ada ketebalan tertentu, maka dia bisa menyerap energi yang dilemparkan kepada dia, dihantam kepada dia. Nah itu namanya toughness atau ketangguhan. Ada juga yang namanya ductility. Ductility ini adalah yang kita sebut sebagai keuletan. Contoh misalnya, teman-teman punya besi yang ketika kita coba misalnya kontrol besi gitu kan, dia bikin bentuk-bentuk tertentu, maka nanti dia bisa tuh dipengokkan, dibikin ulir, dibikin buat pagar, gitu. Bentuknya nggak kaku, dilipat, bahkan dia bisa. Itu namanya dia dia ductile atau dia lentur bahasanya. Tapi ada juga material yang nggak usah dibikin bentuk apa-apa, dibengkokkan aja nggak bisa, pecah dia langsung. Apa contohnya? Kaca, keramik, ubin keramik, tembok misalnya. Dia namanya getas istilahnya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai brittle. B-R-I-T-L-E, brittle. Jadi ada material yang namanya ductile, ada juga namanya brittle. Oke ya, selanjutnya. Yang kedua, ini contoh tentang elastic deformations. Kenapa?
Selanjutnya dulu ya, elastic deformations. Nah, jadi elastic deformation ini bisa kita bayangkan seperti ini. Jadi awalnya kan kita ngomongin cuma atom ya. Nah, ini dibayangkan seperti ini. Atom itu kan dia punya susunan atom yang kita bilang BCC, FCC dan lain sebagainya. Nah, kalau yang namanya elastic deformations atau deformasi atau perubahan elastis, ketika dia ditarik nih, lihat gak nih kalau di sini kan sampelnya ini adalah ini renggangannya segini. Ketika dia ditarik, gitu ya, dia diberikan strain, gitu kan, maka nanti renggangan ini makin luas kan, gitu. Kenapa dia bisa luas seperti ini? Karena sebenarnya secara ukuran atomik antar atom itu tuh dia merenggang dia sebenarnya. Dia merenggang. Sehingga ketika benda dia ditarik, dia ada renggangan, maka ini tentu kan celahnya jadi lebih besar ya. Tapi di dalam material itu sendiri sebenarnya yang terjadi itu adalah antar atom itu dia stretch, dia ketarik dia di sini. Nah, pada saat dia dilepaskan lagi material yang bersifat elastik, maka dia kembali ke posisi seperti di awal, di inisialnya. Return to initial. Kembali lagi dia. Ini yang disebut sebagai elastic deformations. Jadi deformasi elastis. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti sebagai anak metalurgi gitu ya, harus paham bahwa setiap bahan yang kita punya, setiap dia menerima beban itu tidak boleh melewati titik elastisitasnya. Catat nih, semua bahan yang mau kita pakaikan dalam konstruksi, dalam aplikasi, dia tidak boleh melewati titik elastis atau disebut sebagai yield point. Y-I-E-L-D, yield point, poin biasanya, titik yield, titik batas elastisitas. Sekali lagi titik yield namanya, Y-I-E-L-D, yield, titik yield yang merupakan titik batasan di mana deformasi elastis dan deformasi plastis itu terjadi. Nah, kalau dia non elastik, non linear elastik, ada yang linear elastik. Jadi kalau ditarik panjang terus. Ini perpanjangan ya. Delta ini artinya perpanjangan. Jadi kalau ditarik itu dia panjang terus dengan gaya yang sama. Tapi ada juga non linear elastik. Jadi dia ada kadang-kadang ketika dia ditarik sedikit keras sekali, tiba-tiba di satu titik dia akan panjangnya lebih cepat sekali padahal pakai force yang sedikit. Akhirnya dia susah lagi dia. Nah, ini namanya non-linear elastic. Nah, berikutnya adalah plastic deformations atau deformasi plastik atau perubahan plastis istilahnya. Sama seperti tadi, material contohnya material yang lain ya. Contoh misalnya ini keramik atau kaca atau apapun lah itu ya. Tembok misalnya. Atau misalnya batu misalnya. Awalnya komposisi atomnya seperti ini juga mirip sama kayak yang tadi. Ketika dia ditarik, yang terjadi adalah bahan-bahan antar atom ini dia ada renggangan. Cuman kalau tadi dia merenggang di awal aja, di sini dia enggak. Dia agak ngulir lah bahasanya. Jadi ada sifat ulir di sana, shear dia. Jadi dia ada geseran lah, gitu, secara diagonal seperti ini. Alhasil, ketika dia dikembalikan tesnya atau setelah dia ditarik, susunan atomnya nggak serapi yang tadi, tapi langsung berubah dia. Berubah dia. Kalau saya lihat awalnya dia seperti ini ya. Sekarang dia bisa berubah. Karena kenapa? Dia keputar bahasanya. Nah nanti kalau yang plastik dia nggak bisa kembali ke susunan di awal seperti ini. Alhasil apa? Ukurannya akan berbeda. Jadi setelah ditarik atau dikasih beban, tadinya awalnya panjangnya 10 cm, setelah ditarik panjangnya jadi 11. Wah itu udah plastis dia, bukan plastis lagi.
Semoga paham ya. Oke. Nah, jadi dalam dulu mungkin teman-teman yang SMA-nya IPA ini paham sekali. Ada yang jurusan IPS nggak waktu kuliah? Waktu SMA? Ada yang IPS? Nggak ada. Ada yang SMK non teknik? Halo? Nggak ada Pak, kita jurusan IPA. IPA semua ya, alhamdulillah. Jadinya nggak terlalu ini. Nah, kalau ngomong IPA nih, maka ingat waktu SMA. Semoga masih ingat, ini belum terlalu jauh kan. Dulu kita waktu belajar di IPA tuh mengenal hukum Hooke. Apa tuh hukum Hooke? Simpelnya adalah tekanan stres sama tekanan sama dengan gaya per luas bidang. Itu kalau kita ngomong tentang tekanan. Apa itu tekanan? Stres. Gitu ya. Stres sama dengan adalah gaya atau load gitu ya. Itu perluasan bidang yang spesimen yang mau kita uji. Nah, hal ini menjadi dasar untuk kekuatan material yang biasa dilakukan oleh para metalurgis. Sebelum dia menggunakan material, maka dia akan menguji dulu materialnya dengan cara uji tarik. Jadi material besi atau apa gitu ya, dispesifikan ukurannya, bahannya gitu kan, dengan ukuran tertentu, jadi spesimen sampel. Setelah itu dia dilakukan penarikan uji tarik. Tentu yang tadi saya bilang kan nggak bisa kalau misalnya tadi yang saya tes itu adalah benda, bukan cuma pengujian, tapi kalau bendanya misalnya ukurannya berbeda-beda, maka nanti hasilnya kan akan nggak standar. Karena itu saat dilakukan yang namanya uji tensile atau uji tarik, maka alat ujinya itu sampel yang diuji itu harus disesuaikan dengan standar tertentu. Oke. Ada juga shear stress, nanti aja. Yang penting konsep ini teman-teman bisa paham bahwa konsep yang namanya tensile stress itu yang paling penting ya adalah stress sama dengan gaya dibagi luasan bidang. Oke. Ini contoh aplikasi ya, gitu. Misalnya kabel di sini, ada wire di sini ya. Mungkin kita di Sumbawa, kalau di Sumbawa mungkin belum ada ya, kereta gantung gitu ya. Tapi kita lihat di TV kan juga ya, di Jakarta ada juga kereta gantung itu pakai kabel dia. Kok bisa dia kuat pakai kabel? Atau jembatan deh. Nah, di Sumbawa kan juga banyak jembatan pakai sling ya istilah kita. Kalau jembatan Samota setahu saya dia nggak pakai sling dia. Itu yang aneh. Dia pakai beton aja dia. Sayang sebenarnya. Dia nggak ada slingnya. Tapi kalau dia ada sling, maka nanti ngitungnya juga kayak gitu. Ketika dia ditarik oleh beban di bawahnya, maka ketebalan dari sling ini akan sangat berpengaruh. Karena rumus tadi apa? Stres sama dengan F dibagi dengan A. Nah, ini untuk yang shear stress kita lewati lagi dulu. Nah, ini contoh yang lain. Kalau kita bikin bangunan misalnya adalah jembatan, maka tekanan yang ada di sini itu sangat berpengaruh sekali antara tekanan ini dengan ketebalan dari bahannya. Sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita contoh juga. Contoh misalnya, kalau ini ada namanya biaxial tension. Nah, teman-teman kalau punya yang namanya pompa tabung gas kah atau ya semacamnya, maka sebenarnya ini ada juga mengalami yang namanya tekanan ya secara biaxial atau tekanan dari satu arah lah, searah biaxial, dua arah begitu tepatnya, yaitu tekanan dari yang dalam ini ada dan juga ada ke sana. Ada juga namanya hydrostatic compressions, yaitu contohnya seperti ini nih.
Ikan berenang di laut, dia dari segala sisi memiliki tekanan yang sama. Itu namanya hydrostatic compressions. Ini buat teman-teman tambah lagi. Berikutnya, tadi udah dibahas ya. Ada yang tadi kalau tadi namanya tensile stress, nah ada juga namanya tensile strain. Kan sebelum apa? Tensile stress ya. Nanti materi akan saya share ya. Yang ada lagi namanya tensile strain. Kalau tadi tensile stress itu atau tekanan itu adalah tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang. Kalau yang namanya strain, ini sama ya pelajaran masih SMA juga waktu itu, adalah regangan atau deltanya atau berapa perbedaannya dibagi panjang awal. Jadi misalnya nih, panjang awalnya adalah L0, setelah dia ditarik, dia menjadi lebih panjang kan, delta per 2 tambah delta per 2 jadi delta ya, jadi perpanjangannya berapa, itu dibagi L0, maka ini namanya tensile strain. Dia nggak ada unitnya, nggak ada per sentimeter apa nggak ada dia. Jadi karena apa? Karena dibagi kan panjang awal, perpanjangan dibagi panjang awal. Nah, kalau kita tadi udah belajar tentang stres dan strain, ada namanya uji tarik. Uji tarik itu benar-benar seperti ini. Jadi sampelnya itu nanti kita spesifikkan, dia bentuknya seperti ini. Nanti ada alat namanya extensometer, bentuknya seperti ini. Nanti ada spesimennya itu udah kita namanya dog bone shape. Dog itu DOG, dog anjing ya. Bone itu tulang, shape bentuk tulang anjing bentuknya. Ini udah ada ukurannya, udah terstandar dia. Ada ulirnya berapa, panjang ini berapa, lebar ini berapa, itu ada ukurannya. Nah, nanti ketika dia ditarik, ini nanti dia akan melalui perpanjangan. Nanti akan bisa kita hitung. Nah, ini dia dog bone shape ukurannya. Ini namanya gouge length. Ukuran yang dia akan kita hitung. Ini buat nanti dijepitnya di sini diameternya berapa, itu udah ada standarnya. Nah, ada juga yang namanya sekarang ini namanya modulus elasticity. Modulus elasticity atau hukum Hooke ya yang tadi saya sampaikan juga adalah simpelnya hukum Hooke atau E gitu ya. Modulus of elasticity yang E ini adalah stress dibagi dengan strain. Saya ulang ya. Modulus elasticity itu adalah stress dibagi dengan strain secara simpelnya. Apa maksudnya? Dengan modulus elasticity kita bisa mengetahui kekuatan dari sebuah material. Jadi modulus elasticity ini banyak orang juga ngomongnya adalah Young modulus Young. Jadi kita bisa mengetahui ada material yang dia memiliki stresnya tinggi tapi regangannya rendah. Ada juga material yang memiliki stresnya yang rendah tapi regangannya rendah juga tinggi. Nah, contohnya apa? Misalnya polimer. Dikasih stres dia, regangannya panjang sekali. Alhasil apa? Karena hitungannya adalah stres dibagi strain, maka nanti nilai modulus elasticity-nya kecil sekali. Saya ulang ya. Modulus elasticity itu diinisialkan dengan huruf E. Huruf E ini itu didapatkan dengan cara melakukan pembagian antara stres dan strain. Jadi stres rumusnya F dibagi A ya kan. Kalau E tadi epsilon, rumusnya adalah perpanjangan dibagi panjang awal. Nah, untuk mengetahui modulus elasticity, kita simpelnya adalah menghitung stres dibagi dengan strain. Gitu. Kelewatan. Ini saya nggak bisa berbagi kalau kelewatan. Nah, jadi kalau udah punya stres dan strain, kalau misalnya modulus elastisitasnya itu rendah, maka berarti dia memiliki stres yang rendah tapi perpanjangannya atau strainnya panjang gitu, tinggi dia, maka dia nanti nilai modulasitasnya rendah. Tapi kalau dia misalnya modulus elastisitasnya tinggi, maka kemungkinan besar dia memiliki nilai F yang tinggi dan memiliki nilai strain yang rendah.
Nah, ada juga Poisson ratio. Nah, Poisson ratio ini sama ya, kayak mirip-mirip lah gitu. Cuman dia lebih ngelihat ke epsilonnya, strain di awal dibagi dengan strain di akhir. Oke, next, mechanical properties. Nah, sebenarnya simpelnya ya, dalam skala atomik, slope of stress strain plot, which is proportional to elastic modulus, depends on bond strength of metal. Artinya apa? Besaran stres yang kita berikan kepada material itu akan sangat berpengaruh sekali dengan tipe atau jenis ikatan atom yang ada di material kita. Ketika dia weakly bonded atau ikatan atom yang lemah, maka nanti force-nya juga lemah. Dia untuk bisa memisahkan antar atomnya. Tapi ketika dia strongly bonded atau ikatan atomnya itu dia sangat kuat sekali, maka nanti akan menghasilkan force yang sangat tinggi. Seperti itu. Next, ini ada juga elastic shear modulus. Ini untuk yang shear-shearan saya lewatin aja. Yang penting konsep dasarnya untuk modulus elastisitas sudah bisa dipahami. Contoh yang moduli comparisons, ini untuk mengkomparasi antara metals, grafat, seramik atau semiconductor, polimer dan komposit fiber. Ada yang namanya magnesium, nilai epsilonnya, nilai yang modulus yang-nya sekitar 40-an, aluminium sekitar 60-an, platinum sekitar 100-an, steel atau besi sekitar 200-an. Tungsten lebih tinggi lagi dan sebagainya. Komparasi dengan yang namanya grafit, seramik atau semikonduktor. Ternyata nilai grafit ini kayak pensil itu rendah dia. Kenapa? Karena kita kasih kekuatan dikit aja dia langsung patah kan gitu. Concrete glass soda. Tapi kita lihat di sini ada silicon nitride, aluminium oxide, silicon carbide, bahkan diamond, emas. Ini dia nilai epsilonnya tinggi sekali. Kenapa? Nilai modulus yang itu tinggi sekali. Kenapa? Karena untuk memecahkan atau mematahkan atau menarik gitu ya, merusak ini sehingga nanti dia sampai dia lepas, itu membutuhkan energi, membutuhkan force atau stres yang sangat tinggi sekali sampai dia patah. Tapi bagaimana dengan polimer? Polimer mah rendah, dengan kekuatan yang sedikit aja, dengan stres yang sedikit aja dia udah bisa melengkung sepanjang-panjangnya. Panjang sekali, sehingga nanti dia punya, ketika kita tahu ukurannya rumusnya adalah stres dibagi strain. Ketika nilai pembaginya sangat panjang, maka nanti nilai modulus yang itu akan rendah. Next. Oke, ini nanti ya. Nah, sekarang kita omongin yang namanya plastik atau permanent deformation. Jadi perubahan deformasi plastis atau deformasi yang menyebabkan ketika material kita tarik atau kita berikan stres, dia nggak bisa kembali ke ukuran atau bentuk sebelumnya. Ada namanya simple tension test. Nah, jadi material ini awalnya dia elastic, initially elastic gitu. Jadi awalnya dia material ini elastis lah bahasanya gitu. Ketika dia ditarik sampai titik ini, maka dia masih bisa kembali ke ukuran atau bentuk awalnya. Tapi lihat, dia hanya sampai ini aja. Kalau dia ditarik lebih dari ini kekuatannya, maka nanti akan terjadi namanya plastic at larger stress. Paham ya maksudnya? Jadi material kayak contoh misalnya kalau kalian naik lift misalnya, terus di sana 5 orang maksimal, masuk 5 orang, masih tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya dia bilang nih, tapi kalau dalam engineering ada namanya safety point. Jadi kalau misalnya lift itu ditulis 5 orang, sebenarnya sampai 10 orang dia masih elastis sebenarnya. Tapi biasanya di safety factor itu ditulis 2. Jadi kalau misalnya dia bisa narik 10 orang, tapi dia akan tulis di situ maksimal 5 orang.
Maksimal 10 orang dia ada di titik ini. Tapi kalau kelebihan orangnya sampai 15 sampai 20, maka dia akan masuk ke titik ini. Kalau sampai dimasukin ke 20 orang, maka dapat dipastikan si tali untuk menarik yang namanya elevator itu, lift itu nggak bisa, dia akan melar. Bahkan sampai dia akan putus kalau sampai titiknya ini, kalau sampai setinggi ini. Nih, ini titik putus dia di sini. Jadi teman-teman, kalau nanti besok lihat yang ada lift dia bilang 5 orang, ya udah 5 orang aja lah, gitu. Jangan kelebihan. Takutnya kalau kelebihan nanti dia bisa putus. Nah, kalau sampai tahapan ini, sampai titik ini, maka disebut sebagai permanent plastic after the rod is removed. Ya, putus dia. Gitu. Sepanjang apa putusnya? Sepanjang ini. Gitu. Jadi kalau disambungin lagi kabelnya, maka nanti akan ada perpanjangan sekian untuk strain. Tahuan. Paham ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi, dengan kita mengetahui nilai dari stress, strain, alias modulus yang dari material yang akan kita pakai, maka kita akan mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar stres yang bisa kita berikan kepada material kita sebelum dia mengalami plastic deformation atau deformasi plastis atau perubahan plastis gitu ya, bahkan sampai dia putus. Penting sekali nih konsep ini. Next, yield strength. Nah, tadi yang saya sampaikan yield strength. Nah, yield strength itu adalah kekuatan sampai dia sebelum titik plastis, sampai plastis. Kalau melewati yield strength, melewati yield point, maka setelah itu ada deformasi plastis. Ya, nggak boleh lebih tuh dari yield point. Nah, berikutnya adalah ini contoh perbandingan yield strength dari masing-masing sampel. Nah, masing-masing. Ini anak saya nih. Anak saya namanya Bek Abdul Rahman. Iya, akhirnya di Korea. Tapi nggak bisa bahasa Korea. Saya ngajar dulu ya. Ayah. Apa? Teman-teman. Iya, nggak bisa ini. Contoh perbandingannya, yield strength comparisons. Di sini kelihatan bahwa benda-benda seperti steel itu memiliki yield strength yang tinggi. Jadi sebelum dia mengalami deformasi plastis ini tinggi-tinggi dia. Tapi lihat yang namanya polimer itu rendah sekali yield strength-nya. Ya. Nah, ini ada simulasi sebenarnya kalau teman-teman nanti punya softwarenya, itu ada sebenarnya kalau beli bukunya yang asli nih, buku Kalister yang asli nanti kasih CD. Itu bisa ngelakuin tes seperti ini. Itu ada di sini. Nah, ini contoh. Tadi yang dog bone shape kita saat dia ditarik sampai tahapan ini, dia bentuknya masih seperti ini. Ketika dia ditarik sampai titik yield stress-nya, ini kan yield stress ya sampai sini ya. Dia masih belum apa-apa. Titik M ini namanya ultimate tensile stress. UTS, keren kan? UTS itu namanya ultimate tensile stress atau ultimate tensile strain, ada yang bilang. Titik di mana maksimum yang bisa diterima oleh material sebelum dia mengalami yang namanya necking, mengecil dia. Sampai akhirnya dia patah di titik ini, sampai dia putus. Ini umumnya untuk logam seperti ini ya, untuk logam. Kalau dia polimer, dia akan seperti ini, dia ke bawah, sampai dia putus. Ini contoh komparasi tensile strength. Nah, apa yang membedakan antara material yang ductile atau ulet gitu ya, atau bahasa kita mungkin bukan lentur ya, fleksibel lah gitu ya. Dan material yang tidak lentur atau tidak ductile, atau tadi bahasa kita ada brittle atau getas gitu. Gampang aja. Kalau material yang ductile, ketika dia ditarik, dia memiliki rentang area yang panjang, panjang maksudnya,
panjang gitu ya, ukuran yang panjang sebelum dia putus. Tapi kalau material yang memiliki bentuk seperti ini, maka bisa dipastikan dia material yang getas atau brittle. Jadi dia nggak punya namanya ruang untuk bukan memuai, istilahnya memanjang. Gitu. Tapi kalau material yang punya kemungkinan untuk memanjang atau dia istilahnya bisa bertambah lah panjangnya sebelum dia putus, maka disebut sebagai material ductile. Next. Nah, sekarang kita masuk ke toughness. Kalau tadi yang namanya modulus elastisitas itu lebih ke sifatnya adalah perpanjangan ya dari sebuah material. Kalau toughness ini beda lagi. Kalau tensile tadi material kita menerima yang namanya gaya. Gitu. Tapi kalau toughness ini kemampuan material kita untuk menahan energi. Nah, beda kan? Toughness tuh kayak gini. Kalau yang namanya modulus yang itu ibarat kalau besi atau kayu lah misalnya. Kita coba tarik misalnya. Nah, itu namanya adalah kekuatan tarik atau tadi modulus yang. Tapi kalau toughness, kalau kita patahkan. Gambaran umumnya lagi apa? Tembok nih. Kalau tembok, nih sebangsa ada tembok. Bang B, ayo punya dulu ya. Kalau misalnya ini tembok, tensile stress itu kita dorong nih dia. Kita dorong gitu kan. Dorong. Nah, itu namanya tensile stress. Modulus yang kita carinya. Tapi kalau toughness kita lakukan seperti ini. Nah, ini wujud toughness. Kemampuan dia untuk menyerap energi dari kita. Ini kan load nih, ada jaraknya. Ingat gak? Itu rumusnya adalah Abang B, sebentar ya. Rumusnya apa kalau energi? W sama dengan F dikali S. Ini F, ini S jaraknya kan. Ini W, ini energi. Tapi kalau dia S nggak ada jarak, kita dorong aja, ini namanya F aja nih. Gaya. Beda ya. Jadi kalau dia gaya, sekali lagi, kalau dia modulus yang dia hanya memperhitungkan gaya yang diterima oleh material atau stres yang diterima oleh material. Tapi kalau toughness, kekuatan dan ketangguhan dari material, maka tentang berapa besar energi yang bisa dia terima. Oke? Nah, bahasanya di sini adalah energi untuk membreak atau merusak sebuah unit volume dari material. Sebentar, maaf ya. Kasih. Bang B. Bentar ya. Kita main ya. Oke, sekali lagi untuk ketangguhan itu adalah total energi yang dipakai untuk merusak atau menghancurkan sebuah unit volume material. Nah, approximately by the area under the stress strain curve. Nah, jadi untuk menghitungnya kita punya tadi grafik stress dan strain. Biasanya untuk menghitungnya adalah di kalkulasi ini berapa luasnya dari area ini. Oke, resilience ini adalah kemampuan material untuk menyimpan energi. Nah, itu namanya resilience. Nah, ini contoh ya, elastic strain recovery. Dia bisa balik lagi seperti ini, unload. Oke. Dia bisa ditarik lagi sampai putus dia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain. Kalau tadi kita udah bahas namanya kekuatan material, sekarang kita bahas tentang kekerasan dari material. Jadi anaknya kalau gitu harus ngerti, ini material kuat atau keras, itu parameternya berbeda.
Kalau kamu bilang misalnya material ini, oh ini material keras banget nih, bukan berarti material keras itu pasti dia kuat. Nah, beda. Atau ini material kuat sekali, belum tentu dia keras. Tapi umumnya material yang keras biasanya dia juga kuat. Biasanya seperti itu. Tapi material yang keras umumnya dia tidak lentur atau tidak ductile. Material yang keras umumnya dia bersifat brittle atau dia getas. Tolong dibedakan ya. Resistance. Nah, jadi apa tuh? Apa arti dari kekerasan? Kekerasan adalah kemampuan material untuk menahan lah bahasanya. Menahan permukaannya sebelum terjadi perubahan plastis. Nah, jadi bahasa itulah resistance to permanently indenting the surface. Jadi kalau bahasanya tadi kita kasih jejak, gitu ya, kita kasih tanda di permukaannya dengan kekuatan sama, dengan kekerasan dengan uji yang sama, maka kita bisa mengetahui nilai dari kekerasan sebuah material. Nah ini dia. Material yang memiliki kekerasan yang tinggi berarti dia tahan terhadap perubahan plastik atau retak ketika dia diberikan tekanan. Nah, biasanya juga material yang keras dia memiliki kemampuan tahan aus, bukan haus ya, tapi tahan aus, tahan permukaan itu susah untuk digerus lah bahasanya. Nah, itu dia, gampang tuh. Jadi material yang keras itu adalah material yang susah digerus. Itu namanya material yang keras. Tapi kalau material yang gampang dicongkel atau gampang digerus gitu, gampang dibuat dibuat cetakan di atasnya, atau material yang gampang dicowak gitu bahasa kita ya, itulah material yang nggak keras. Jadi gitu bedanya ya. Nah, untuk mengujinya pasti harus ada tesnya kan. Namanya tes kekerasan. Contoh nih, plastik ini lemah gitu kan, makin tinggi kan makin keras nih. Cutting tools gitu kan, gerinda gitu kan, itu keras tuh. Itu bawahnya paling keras. Nah, untuk menguji kekerasan ada namanya metode Rockwell sama metode Brinell hardness. Rockwell itu lebih ke no major sample damage. Biasanya sebentar ya, sedikit bang. Each scale runs to kasihan anak saya ini satu-satu ngajar ya, langsung main sama dia. Bentar ya. Ada juga Brinell hardness. Ini tasnya mirip-mirip lah. Kalau Rockwell biasanya bentuk ujinya itu adalah bentuknya dia kayak bintang. Nah, kalau Brinell hardness bentuknya dia kayak bola. Ini dia. Brinell hardness dia pakai bola dijejak di atasnya. Ini kalau lihat dari atas bentuknya seperti ini nih. Kayak kita dari atas, kita taruh di atas muka kita, di atas permukaan sampel yang diuji, maka itu bentuknya seperti ini. Kalau dari samping bentuk bolanya seperti yang untuk mengindennya. Nah, kalau Vickers bentuknya nanti seperti ini nih, dari samping kelihatan kayak piramid. Nanti kalau kita lihat dari atas, setelah dia dijejak, bentuknya seperti ini dia, seperti bintang. Nah, yang Rockwell juga bola juga ya gitu. Kalau knob bentuknya kayak potongan piramid ya, seperti ini. Nah, kalau Rockwell dan superficial Rockwell itu bentuknya seperti ini. Hasilnya ada juga yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya seperti ini. Bentuknya dari atas seperti ini dia. Nah, kenapa butuh tes yang seperti ini? Karena kan kita pengen tadi yang saya sampaikan. Kita nggak mau menguji benda yang berbeda-beda, tapi dengan penguji yang memiliki kekuatan yang beda-beda. Karena itu kita butuh untuk mengujinya itu dengan beban yang sama untuk mengujinya dan dengan alat uji yang sama. Ini saya lewatin aja. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana untuk meningkatkan kekuatan dari material kita.
Nah, sejauh ini kita nanti akan bahas ya, setelah teman tahu bahwa ada sifat-sifat dari material yang bisa kita tahu mekanisme yang tahu sifat mekanis dari material, maka nanti kita juga nanti bagaimana untuk meningkatkan kekuatan atau kekerasan dari sebuah material. Oke, ini desain safety factor yang saya sampaikan. Ada misalnya nih, kita tadi pakai lift. Nah, kalau kita pakai safety factornya adalah 2 misalnya, maka kalau dia bisa nahan 10 orang, maka nanti yieldnya bisa tadi bilang berapa? Oh, ini bisa nahan 1 ton atau 1000 kg. Alias misalnya kalau dihitung rata-rata misalnya 10 orang berarti 100 km 100 kilo misalnya ya. Maka nanti dia bilang, oh karena ini bisa nahan 10 orang, maka kita nggak akan kasih 10 orang, tapi kita kasih safety factor-nya 2 misalnya. Ya udah 1000 dibagi 2 500, maka maksimal adalah 5 orang yang kita bisa tahan di lift tersebut. Seperti itu. Oke. Terakhir stress dan strain tadi ya udah ada kita sampaikan. These are size independent, jadi sangat bergantung sama ukurannya dan terkait sama load atau force gitu ya, atau gaya yang kita berikan dan juga perubahan dari ukurannya. Lalu juga ada namanya elastic behavior atau kekuatan elastik, itu kalau dia ditarik dia bisa kembali ke posisi sebelumnya. Plastic behavior, dia kalau dia setelah dia diberikan stres gitu ya, dia nggak bisa kembali ke posisi sebelumnya. Ada toughness adalah energi yang digunakan untuk merusak sebuah material dengan volume tertentu. Dan terakhir adalah ductility, yaitu plastic strain at failure atau bagaimana material yang keras dan ulet yang bisa tes.